selamat malam buat adik-adik yang sudah join dan sudah masuk hari ini. Kakak sapa dulu untuk adik Alif. Halo, selamat malam. Iza ya. Halo. Selamat malam Iza. Iza ya? Iya, malam Kak. Malam. Apa kabarnya Iza? Baik. Tadi pretest kamu bisa jawab berapa dari 6 soal? 4, tapi banyak ragu-ragu. Iya, banyak ragu-ragu tapi yang ragunya benar pula ya. 4. 2-nya salah. Iya. Iya, itu belum direview lagi untuk materi animalia dan plantayanya? Iza? Sebenarnya materi itu juga emang bingung gitu Kak, soalnya banyak hafalannya. Oke, baik-baik. Kita review lagi ya, Iza. Ya. Terus tryout-nya gimana nih? Biologinya alhamdulillah naik. Iya dong. Mana coba kakak lihat dulu tryout-nya Iza. Iza itu iya naik ya Iza ya. Good, good. Udah 3 berturut-turut nih, udah aman nih maksudnya angkanya ya. Udah di angka aman untuk di 600 ya. Ini juga naik 800. Oke, tetap pertahankan ya Iza. Ya. Tryout berikutnya jangan turun lagi ya. Iya. Oke, kakak sapa lagi untuk adik Hafiz. Selamat malam Hafiz. Selamat malam Kak. Ya, Hafiz tadi pretestnya bisa jawab berapa soal? Bisa jawab. Jadi 6 soal ya Hafiz. 4 soal nih. 3 Berapa? soal Kak. 3-4 soal lah Kak. 4 ya. Masih banyak yang lupa Hafiz? Abdu ya. Lupa sih kayak gak ini aja. Nggak dapet jawabannya. Terus yang nomor 6 itu kenapa banyak yang salah itu ya? Gimana itu? Nggak tahu, lupa soalnya. Oke, Cok. Yang itu loh, yang notochord, animalia. Oh, itu nggak tahu. Emang lupa. Lupa ya. Oke, tryout kamu gimana Hafiz? Alhamdulillah sih Kak. Kayaknya 600 berapa? 600 ya. Oke, aman ya Hafiz. Untuk biologinya, oh kamu Hafiznya Abdu ya depannya ya. Ya, dari awal udah aman nih untuk biologinya ya. Udah udah bisa 70 lah di tangan ya. Nggak lepas lagi. Betul? Amin Kak. Amin. Oke. 7 minggu lagi nggak nyampe juga ya. Nah, itu harus sudah dikejar juga. Oke? Hafiz? Oke Kak. Oke, kakak sapa lagi adik Malika. Halo, malam. Malam Kak. Malam. Malika, tadi kamu jawab itunya gimana? Nggak dijawab apa gimana tuh pretestnya? Saya nggak ngerti, saya nembak semua Kak. Nembak semua. Nggak ngerti. Terus nggak ada yang tepat tembakanmu. Gimana itu? Waduh. UTBK bahaya ini ya. Malika? Iya Kak. Iya, nggak bisa nembak begini nih. No, tuh. Tryout kamu juga gitu? Kalau tryout saya udah nggak nembak sih, cuman kayak bisa jawab segini, Terus? saya jawab segini aja, yang lain saya nggak isi gitu. Oke, yang yakinnya aja berarti ya? Iya Kak. Oke, Sariza Malika. Itu kamu udah progresnya udah gimana? Dapat skor berapa? Kemarin berapa ya? 20 Kak. Berapa? 20. Maksudnya di Sariza Malika. Kok nggak ada ya namanya? Oh, ada nih. 200 ya Kak. 200 iya. Loh, kok gitu? Gimana ini biologinya masih merah semua nih? Kapan dapat skor 500-600 ini? Ini kan lagi proses juga Kak. Saya lagi review gitu. Iya, ini udah mau ada kemajuan. Udah mau dekat 7 minggu lagi ya Malika. Harus digas lagi ya. Siap Kak. Dicicil, jangan fokus di pelajaran yang lain juga. Soalnya kan saintek ya, ada semuanya. Oke? Siap Kak. Ya, kakak sapa lagi Michiko. Malam Michiko. Malam Kak. Ya, Ibu gimana pretestnya? Kenapa Kak? Pretest kamu tadi bisa jawab berapa? Kayaknya cuman bisa jawab 2 deh. 2. Sisanya? Sisanya kayak jawabannya ini bukannya atau ini bukannya gitu. Jadi kayak Berarti belum review lagi? belum sih Kak materi ini. Belum. Terus kamu minggu kemarin aku nggak ikut tryout Kak. Karena aku nyobain tes IUP UGM. Oke. Mudahan lancar semuanya ya.
Michiko? Iya, Kak. Oke, kakak lagi untuk adik Angel. Angelina. Udah gimana biologi kamu, Angel? Ini kenapa jauh sekali? Pretesmu kenapa hanya bisa 3 ini, Angel? Review lagi, Angel, untuk lantainya. Dengar suara kakak di sana? Dengeran nggak suara saya, Kak? Dengar, kedengeran. Iya. Iya, gimana tuh pretesnya dari 6, 3 yang benar. Sisanya nembak. Gimana tuh? Angel? Lupa sama ragu sih, Kak. Lupa sama ragu. Kalau tryout-nya turun naik nih? Iya. Ya, kemarin sempat 800 terus menurun lagi 600 tapi tetap ya dipertahankan angkanya ya. Angel ya, untuk biologinya. Oke. Kakak sapa Dini. Halo Dini, malam. Halo, Kak. Dini, kamu tadi pretest bisa berapa? Dini juga sama. Bisanya 3? Iya, Kak. 3 sisanya. Ini banyak salah di nomor 6 ini. Hanya 1 orang yang betul. Itu juga mungkin nebak. Kenapa salah di nomor 6? Apa bingung? Iya, Kak, bingung. Bingung ya? Oke, nanti kita bahas. Terus ada Nazla. Oh, tunggu dulu. Tryout-nya Dini gimana? Dini tryout-nya. Agak sedikit turun dari yang minggu kemarin. Turun, tapi masih amankah? Masih. Oke, aman ya. Untuk biologinya tetap dipegang tuh ya, diulang-ulang lagi. Jangan sampai lepas, paham terus nanti udah ingat, nggak diulang, lupa lagi. Gitu kan ya masalahnya nih, biologi. Iya, Kak. Iya, oke. Jadi kalau di biologi itu ada istilah ala bisa karena biasa. Jadi karena kamu terbiasa, jadi bisa. Nah, itu aja deh. Oke, kakak sapa lagi untuk Niko. Niko, malam. Malam, Kak. Biologinya kamu kenapa ini? Cuman benar 3, Niko. Ada 1 yang nggak bisa jawab. Lupa-lupa, Kak. Belum di-review yang ini. Belum di-review untuk materi kelas 10 ya, Niko? Iya, Kak. Baru di kelas 12 aja terus berputarnya? Di kelas 12 sama di kelas 11, gitu? Iya. Oke, untuk tryout kamu, Niko? Layoutnya juga naik turun, Kak. Naik turun. Untuk yang ini gimana? Turun. Turun juga tuh. Gimana? Padahal tryout itu mudah loh. Yang kemarin. Kayaknya pada lupa juga. Lupa juga ya? Oke. Berarti masalahnya kalau nggak di-review lupa lagi gitu ya? Iya. Ya, lagi fokus apa Niko? Kamu review apa? Kemarin di fisika. Fisika ya. Oke, tapi tetap bagi waktunya ya. Manage waktunya untuk pelajaran lain. Oke, Niko? Oke, Kak. Oke, siapa lagi yang tadi? Nazla ya. Nazla, halo Nazla. Nazla, iya, Nazla. Mana tadi? Ikut tryout nggak? Ikut tryout. Ikut pretest nggak Nazla? Kenapa, Kak? Tadi pretestnya bisa? Oh, tadi pretestnya Nazla. Ini, Kak. Nazla ngasal-ngasal, Kak. Buru-buru. Kok cantik semua itu? Cantik semua. Iya. Kenapa cantik? Oke. Nazla jawabnya C semua, Kak. Ya, kebetulan C semua, hanya 1 yang C-nya ya. Aduh. Tryout-nya kayak gitu nggak? Pakai C semua? Tryout-nya Nazla nggak ikut, Kak, kemarin. Kenapa Nazla? Karena Nazla ada acara lain. Ada acara lain, oke. Iya. Ya, kamu minggu lalu? Ikut? Ikut kalau nggak salah. Ikut. Udah dapat berapa tuh kamu skornya? Nazla? Masih nggak bagus sih, Kak. Masih jauh harus ya? Banyak yang masih banyak di-review lagi. Gimana itu biologinya? Biologinya digeser dulu atau pelajaran yang lain? Apa gimana itu Nazla? Kamu 2 kali malah nggak ikut tryout ya? Kemarin tuh. Emang 2 kali ya, Kak? Iya, baru sekali. Kemarin sama yang itu kosong. Ayo. Ini udah mau deket. Harus digencar ya. Nazla. Ya, Kak. Ya. Ya, kakak lanjut saja untuk materi hari ini. Banyak yang sudah lupa katanya dan tidak direview lagi. Kita langsung bahas saja. Yang kita bahas di sini adalah Plantae dan Animalia. Dan ini bisa dikategorikan tumbuhan tingkat tinggi
dan hewan tingkat tinggi. Nah, yang kita bahas dulu adalah dunia tumbuhan. Kalau dunia tumbuhan itu bisa disebut tadi plantae. Nah, lalu apa di sini yang menjadi kelompok dari dunia tumbuhan yang pasti ciri khas pada dunia tumbuhan? Yang pertama, jadi kalau misalkan alga. Nah, alga itu atau ciri khas dunia tumbuhan masuk dalam kelompok tumbuhan itu dia harus punya, ini semua juga udah tahu ya, mempunyai klorofil. Nah, kalau yang punya klorofil udah masuk ke dalam kelompok dunia tumbuhan. Tapi balik lagi, kalau alga ataupun ganggang, dia punya klorofil tapi kenapa nggak masuk kelompok plantae? Atau bisa nggak dikelompokkan? Nah, karena yang masuk ke dunia tumbuhan, khusus dalam kingdom plantae itu, harus yang sudah memiliki sel banyak, sehingga bersifat apa? Multi. Nah, kalau multiseluler otomatis dia itu sudah makroskopis. Ya, makroskopis. Jadi kalau dibilang multiseluler, dia ada satu sel tersebut akan membentuk jaringan, lalu jaringan tersebut akan membentuk organ. Nah, bentuk inilah nanti yang akan membuat bagian tubuhnya terlihat jelas secara makroskopis, gitu ya. Nah, oke. Terus ada lagi yang ketiga. Nah, ada ternyata yang punya klorofil tapi dia masih belum punya inti. Nah, contohnya adalah bakteri, tapi dia nggak masuk dalam kelompok plantae. Nah, jadi dia ini bersifat apa? Bersifat yang sudah eukariotik. Nah, ini udah sering banget ya kita bahas ya. Nah, terus kita ke sini. Mempunyai klorofil sehingga sifat dia itu semua tumbuhan itu berperan sebagai autotrof. Ya, autotrof. Jadi dia dapat atau mampu membuat makanannya sendiri. Nah, terus ada lagi berdasarkan pembuluh angkutnya. Maksudnya, jadi ada tumbuhan nanti terkelompok atau dalam bagian kelompoknya, tumbuhan ini nanti ada yang belum punya berkas pengangkut. Apa itu Kak berkas pengangkut? Berkas pengangkut itu kalau pada tumbuhan adalah xilem dan phloem. Sementara kalau pada hewan itu kan pembuluh darah. Nah, maka nanti kalau dunia tumbuhan ini ada nanti akan terbagi dua berdasarkan berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut atau yang disebut pembuluh xilem dan phloem ini nanti tumbuhan itu akan ada dua kelompok. Ada tumbuhan yang tidak punya berkas pembuluh angkut disebutnya Atracheophyta. Nah, jadi berasal dari kata trakeo, trakea ya. Trakea itu pembuluh kayu. Nah, A itu tidak, berarti nggak punya pembuluh. Lalu yang punya pembuluh itu adalah Tracheophyta. Nah, ini juga nanti menjadi pengelompokan lagi di kelompok plantae. Terus ada lagi pada tumbuhan dia ini ada yang masih atau dari tingkat reproduksinya. Nah, jadi dia ada yang masih bisa melakukan reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Nah, kalau generatifnya ini ada yang tumbuhan masih bereproduksi secara spora dan ada yang tumbuhan berbiji. Nah, sehingga kalau di dalam kelompoknya nanti, apa saja sih yang masuk ke dalam kelompok dunia tumbuhan, itu nanti kalau dibuat di dalam kayak peta filogeninya ya. Nah, dalam masuk ke dalam plantae ini, dia terbagi dua. Tumbuhan yang tidak berpembuluh tadi adalah Atracheophyta. Atracheophyta itu yang nggak ada pembuluhnya dan yang punya pembuluh, Tracheophyta. Nah, lalu Tracheophyta ini terbagi lagi menjadi dua kelompok berdasarkan reproduksinya. Ada tumbuhan yang sudah berpembuluh, nah tapi dia masih bereproduksi dengan cara berspora. Terus ada yang berbiji. Nah, kalau yang nggak berpembuluh gimana nih? Kalau yang tidak berpembuluh itu adalah yang berspora. Nah, dari sini sudah kelihatan perbedaannya.
ada dua tumbuhan yang sama-sama berspora, tapi sudah beda. Yang satu tidak berpembulu, yang satu sudah. Nah, jadi kalau misalkan ada ciri-ciri tumbuhan, dia tidak berpembulu dan masih berspora, itu hanya dimiliki ciri oleh Bryophyta atau lumut. Nah, itu ya, Bryophyta. Terus, kalau yang berspora ini tadi antara lumut dan biasanya temannya ya, paku. Nah, paku ini sudah berpembulu, Pteridophyta. Terus kalau yang berbiji, nah tumbuhan yang berbiji ini disebut dengan kata ada tumbuhan spermatophyta. Nah, di sini ada bijinya yang dia tidak dilindungi oleh daging buah atau bakal buah. Nah, karena dia nggak punya bunga. Nah, itu apa? Biji terbuka. Balik lagi dengan kata ini, sperma. Ya, berarti ini gymnosperma. Nah, jadi tadi kan spermatophyta kan biji. Nah, gymnos itu biji terbuka. Terus ada angiosperma. Nah, jadi biji tertutup ini, nah kenapa dia disebut biji tertutup? Karena dia memiliki bunga sesungguhnya. Maka angiosperma ini juga disebut tumbuhan berbunga atau yang disebut anthophyta. Antho bunga nih. Nah, jadi dia yang punya bunga yang kayak gimana, Kak? Bunga itu yang kayak ada benang sarinya, ada putik, ada bakal buahnya. Nah, itu punya angiospermae. Nah, angiospermae ini lagi dia ada lagi berdasarkan keping bijinya. Keping bijinya ada yang monokotil dan dikotil. Nah, disinilah gambaran yang masuk ke dalam kelompok plantae. Terus, alga. Kenapa tidak dikelompokkan dalam dunia tumbuhan? Karena dia masuk ke dalam kelompok tersendiri, yaitu dia dikatakan mirip. Nah, karena dia masih bersifat ada yang disebut kalau pada tumbuhan, ada yang disebut dengan talus dan kormus. Nah, jadi pada tumbuhan ini ada, kalau kita bilang pada tumbuhan itu kan berarti kita bisa bilang, oh itu akarnya ya. Jadi kita bisa nentuin, ini akarnya yang ada dalam tanah nih. Terus yang begini nih batangnya. Nah, lalu batangnya ini bisa bercabang, terus nanti ngebentuk daun. Ini bisa kita lihat jelas karena dia sudah bersifat kormus. Nah, ini adalah tumbuhan yang sudah jelas akar, batang, dan daunnya. Sementara talus itu dia hanya berupa lembaran. Itu dia kayak bentuk begini aja nih. Terus tiba-tiba ada yang bentuk kayak gini. Nah, terus kita bisa bilang, ini akarnya. Yang di sini akarnya, di sini batang, ini daunnya, enggak bisa. Nah, jadi karena apa? Karena struktur tadi ya, talus itu akar, batang, dan daunnya itu belum jelas. Dan ini dimiliki oleh siapa? Tumbuhan yang termasuk Talophyta itu adalah alga. Sementara si lumut itu dia peralihan. Jadi dia itu enggak dibilang talus, enggak dibilang kormus. Nah, kenapa? Karena lumut itu seakan-akan dia punya daun, punya akar, nah punya batang juga, tapi sebenarnya strukturnya itu belum jelas. Nah, maka dia masuk ke peralihan. Nah, kalau yang sudah kormus itu yang sudah memiliki pembulu atau Tracheophyta. Maka ini bisa kelompok tumbuhan Tracheophyta, ini juga disebut tumbuhan Cormophyta. Nah, ini banyak istilah-istilahnya ya. Jadi kalau ketemu Cormophyta berasal dari kata kormus. Kormus itu akar, batang, dan daunnya sudah jelas. Ya kan? Berarti siapa nih Kak contohnya kormus? Contohnya yang ini berarti. Paku juga kormus ya? Iya. Nah, terus tumbuhan berbiji, itu sudah kormus. Kalau yang talusnya itu alga. Nah, lumut di mana dong? Lumut ada di antara talus dengan kormus. Paham? Bisa? Ada yang mau bertanya? Suara kakak masih jelas di sana? Masih Kak. Masih, Ya? Kak. Oke, kakak bisa lanjut. Terus tadi itu pembagiannya. Lalu kita lihat tadi sudah pembagian tumbuhan berdasarkan pembulu dan tidak ada pembulunya.
Nah, kita masuk nih, struktur lumut. Karena ini juga suka ada dimunculkan baik di ujian mandiri, ya, perbedaan lumut dengan paku. Dan suka yang dimunculkan itu adalah pergiliran keturunannya. Nah, apa perbedaannya? Nah, kalau kita bilang struktur lumut. Lumut ini tadi nama istilahnya ini udah harus familiar ya, Bryophyta. Diambil dari kelompok Bryopsida. Nah, apa ciri khas? Ciri khas pada lumut. Jadi kalau ada ciri khas dia itu udah pasti si lumut nih. Dia itu tadi nggak punya pembuluh angkut. Atracheophyta. Terus dia masih tumbuhan berspora. Lalu dia tadi merupakan tumbuhan peralihan tadi kakak bilangnya. Dia itu peralihan antara talus dengan kormus. Talus dan atau dengan kormus. Terus apalagi perbedaannya? Ya, ciri khas dari lumut itu dia memiliki pergiliran keturunan atau yang disebut metagenesis. Apa itu Kak metagenesis? Jadi dia dalam satu siklus dia mengalami 2 fase. Fase apa? Di sini ada di metagenesis ada fase yang disebut fase pembentuk gametnya. Maka disebut fase gametofit. Nah, berasal dari kata gamet. Terus ada fase pada metagenesisnya yang membentuk sporanya. Disebut sporofit. Nah, jadi ingat aja kata nih gamet sama spora. Nah, lalu yang jadi pertanyaan siapa kira-kira yang menjadi fase gametofit di tumbuhan lumut itu dan sporofitnya siapa? Nah, ini yang mau kita cari tahu ya. Nah, lalu kalau kita lihat dari kelompoknya, untuk melihatnya tadi ini, kita kenal dulu kayak gimana sih lumut. Terus kalau misalkan di mana sih tempat lumut ini atau habitatnya? Dia kalau ada air aja, nah dia udah bisa tumbuh ya, apalagi di tempat yang lembab. Maka dia dapat hidup bersifat apa? Hygrofit. Hygrofit itu adalah habitat lembab. Terus dia bisa nempel. Epifit. Dia bisa nempel di batu, bisa nempel di kayu. Nah, itu dia. Terus kita mau lihat nih, apa-apa saja sih bentuk dari lumut. Nah, inilah yang disebut tadi dia berupa peralihan. Jadi ini kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah daunnya, terus ini batangnya, ini bunganya. Nah, itu enggak ya. Ini juga, nah jadi dia masih berupa lembaran. Nah, yang terlihat seperti tumbuhan tingkat tinggi adalah ini, Bryopsida, maka diambil dari sini. Dari kata bryo, kelompok Bryopsida. Nah, jadi kakak mau tunjukkan aja ada beberapa contoh dari lumut. Nah, ini adalah lumut hati. Kenapa? Karena bentuk dari daunnya, lembarannya itu seperti kayak bentuk hati. Kayak nggak bentuk hati kok Kak. Nah, ya itu namanya apa? Bukan. Lumut hati berarti berasal dari kata hati itu hepat. Hepat ya, maka diambillah menjadi kelompok Hepaticopsida. Nah, jadi, terus di sini terlihat. Nah, di daun ini, di lembaran sini, dia muncul penghasil gamet. Nah, yang ini sama yang ini beda. Nah, maka khusus untuk Hepaticopsida, dia itu bersifat dioecious. Nah, apalagi nih Kak, kata dioecious. Dioecious itu itu 2, berarti dia berumah 2. Maksudnya berumah 2 kayak gimana? Nah, ada tumbuhan, ya, jadi dia di bagian sini ngasilin jantannya. Kalau yang di bagian sini ngasilin betinanya. Nah, kalau berumah 1, dia satu tanaman, dia bisa ngasilin 2 gamet. Itu kalau berumah 1. Nah, kalau berumah 2 contohnya kayak gimana lah, Kak? Kalau kayak manusia lah. Manusia itu kan jantan sama betinanya beda. Nah, terus kalau tumbuhan itu bisa kita bilang kayak tanaman, ada tanaman yang, jadi ada tanaman jantannya sama tanaman betinanya. Nah, itu disebut dioecious. Nah, contoh dari Hepaticopsida ini adalah ini juga dari spesiesnya Marchantia. Marchantia polymorpha. Marchantia ini dia bisa digunakan sebagai obat. Oke, itu untuk Hepaticopsida ya. Nah,
Terus ada yang kelompok lagi, dia kayak tanduk katanya. Jadi soalnya muncul dia berupa bagian sporanya itu seperti muncul seperti kayak ada menjulur ke atas nih. Nah, jadi Anthocerotopsida. Nah, jadi ini disebut sebagai lumut tanduk. Kalau ini tadi lumut hati. Nah, terus yang ini Bryopsida itu disebut lumut daun karena emang dia terlihat ya, dia punya akar nih. Nah, tapi sebenarnya akar dia itu bukan akar yang sejati ya. Kenapa? Karena akar dia masih akar semu. Disebutnya rhizoid. Nah, terus nih dia punya daun. Nah, daunnya pun cuma segini ya. Nah, ini dia disebut tadi lumut daun karena dia terlihat memiliki, nah ini berarti batangnya. Nah, seakan-akan dia memiliki struktur yang sama atau mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Maka diambillah dari kelompok Bryopsida nama lumut itu, yaitu Bryophyta. Nah, terus kita mau lihat nih. Nah, kita mau lihat dari metagenesisnya. Metagenesis daripada si lumut. Oh, ada gambarnya nih. Nah, jadi di metagenesis lumut ini dia berangkatnya dari mana? Nah, jadi itu awalnya dari tumbuhan dewasa yang ngasilin spora. Ini juga sering keluar ya. Yang ini apa ya? Nih. Ini semua adalah badan penghasil spora pada tumbuhan lumut. Jadi kalau misalkan kakak gambarkan lagi, nah jadi tadi dia punya akar semu, ini rhizoidnya. Terus dia tadi seakan-akan punya batang, terus ada daunnya. Nah, nanti di badan daripada lumut ini akan terjadi perkembangan embrio yang akan memunculkan badan sporanya. Nah, ini yang disebut sporogonium dari sini. Dari sini itu disebut sporogonium. Nah, sporogonium itu kalau diperbesar, nah ini dia. Kalau diperbesar itu berarti dia punya tangkai. Tangkainya disebut seta. Terus dia punya kotak. Kotak spora disebut sporangium. Terus dia punya saluran yang menjaga. Jadi sporanya di mana, Kak? Sporanya di sini. Nah, lalu ada nih di bagian sporangium. Sporangiumnya mana? Dari sini ke sini. Jadi bedakan sporangium dengan sporogonium. Ini sporangium. Kalau sporangium itu adalah kotak, bukan penghasil. Nah, kalau penghasilnya yang ini. Nah, sporogonium itu berarti terdiri dari sporangium dan tangkainya. Tangkainya itu seta. Oke, terus ada spora. Bagaimana spora ini bisa keluar? Nah, itu dijaga sama ada yang namanya gigi peristrom. Apa maksudnya gigi peristrom? Karena memang bentuknya kayak bergerigi ya. Nah, terus ada bagian penutupnya lagi. Bagian penutupnya lagi, nah yang ini dia berupa lingkaran, nah sehingga disebut dia sebagai anulus. Nanti ada penutup lagi, bagian luarnya, ini disebut kaliptra. Nah, ini ya, kalau yang ini anulusnya, yang ini kaliptranya. Ini semua yang kakak jelaskan adalah struktur dari sporogonium. Gitu ya. Nah, jadi tadi ini kakak buatkan, ini adalah kaliptra, terus yang ini anulus. Nah, terus yang ini gigi ya, gigi peristrom. Nah, ini fase sporogonium ini dia muncul sebagai penghasil spora. Nah, siapa bisa kebentuk karena hasil dari gametnya. Gametnya itu adalah ini, tumbuhan lumutnya sendiri. Nah, maka kalau dibilang ada fase pada sporogoniumnya itu dia disebut sebagai fase penghasil spora. Maka disebut fase sporofit. Kalau penghasil gametnya itu di lumutnya sendiri. Fase gametofit. Coba kita lihat dari gambarnya. Nah, awalnya gimana dia? Nah, ketika sporogonium ini matang, dia akan pecah. Lalu spora akan jatuh. Mana jatuhnya? Ke tempat yang dia cocok tumbuh. Nah, ini berarti sporanya. Spora akan keluar dari
sporogonium, tepatnya dari kotak spora ini, lalu akan tumbuh menjadi tunas. Tunasnya ini adalah protonema. Maka ketika spora jatuh di tempat yang tepat, ini dia tumbuh menjadi protonema. Protonemanya ini, coba lihat dia strukturnya belum ini nih. Nah, ini bisa dibilang talus ya. Jadi kayak bentuk hifa gitu, kayak benang-benang nih. Nah, lalu tunasnya ini akan berkembang lagi menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut yang di sini, yang A, yang B, beda sama yang di sini. Bedanya apa? Kalau yang di gambar sebelah kiri dia sudah menghasilkan adalah sudah terjadi fertilisasi di sini. Nah, berarti di sini sudah tubuh diploid. Kalau ini belum, ini masih bersifat haploid. Kenapa bersifat haploid? Karena spora saja ini sudah masih haploid. Nah, protonema juga haploid. Nah, tumbuhlah jadi tumbuhan lumut. Jadi kedua-duanya ini adalah tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini nanti akan membentuk gamet. Tumbuhan lumut. Gamet apa? Nah, ini tumbuhan lumut ya. Nah, gamet ini nanti ada yang membentuk apa? Yang membentuk jantan sama gamet betinanya. Dari gambar juga udah kelihatan ya. Yang mana jantan, yang mana betina. Biasanya embrio itu berkembang di tubuh betinanya. Di sini perkembangannya. Nah, ini ya, lalu berkembang di sini nih. Ini sudah embrio. Lalu dari gambar juga terlihat ini nyusul kemari. Nah, ini siapa berarti? Nah, berarti udah ketahuan siapa jantan dan betinanya. Kalau ini berarti gamet betinanya namanya arkego. Arkegonium. Arkego aja bilangnya ya. Terus kalau yang jantannya antheridium atau antheri. Jadi arkego dengan antheri. Terus karena tadi dia berada di habitat yang banyak airnya, nah ternyata air itu bisa membantu pergerakan si spermatozoa mendatangin si sel ovumnya. Nah, di sini ada gerak pada tumbuhan. Kalau masih ingat bahwa karena adanya gerak pada tumbuhan karena dipengaruhi oleh reaksi kimia. Karena arkegonium ini kan ngasilin sel telur. Dia mengeluarkan suatu zat kimia yang nantinya bisa menarik si sel sperma ini bisa mendatangi ke arkegonium. Itu gerak apa ya? Ada yang masih ingat? Jadi pada spermatozoid lumut, baik paku, itu terjadi gerak yang namanya kemo. Kemo apa ya? Kemo kan reaksi kimia ya, taksis. Nah, jadi kemotaksis ini terjadi karena si sel telur tadi ngeluarin si zat kimia yang membuat ini spermatozoid ya. Antheri ngasilin sel spermatozoid. Nah, maka ketika sel sperma dia mendatangi si arkegonium, di sini terjadi fertilisasi yang akan menghasilkan embrio. Nah, embrio itu sudah pasti diploid. Nah, di tubuh si lumut ini, nah embrio berkembang. Dan berkembangannya ini akan menghasilkan munculnya ini tadi. Nah ini. Ya, nah inilah yang nantinya sebagai penghasil sporanya. Dan beginilah terus siklus daripada si atau metagenesis dari lumut. Kalau diurutkan, ya urutannya itu spora. Spora nanti akan berkembang menjadi tunas yang bernama protonema. Lalu protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tapi tumbuhan lumut di sini masih berkromosom haploid. Dan tumbuhan lumut inilah nanti yang akan menghasilkan gamet. Gamet apa? Antheri dengan arkego. Antheri ini adalah yang jantan, arkego adalah yang betina. Sehingga terjadi fertilisasi di sini, ngasilin zigot, lalu berkembang menjadi embrio, lalu menghasilkan sporogonium. Nah, sporogonium itu adalah badan penghasil spora. Sporogonium ini nanti akan punya sporangium, di mana nanti disinilah tempat
Penyimpanan dari spora. Ini balik lagi ke sini. Artinya siapa? Sporogonium menghasilkan spora lagi. Maka sporogonium inilah sebagai fase apa? Sporofit. Siapa fase gametofitnya? Adalah lumutnya di sini. Kenapa dia disebut sebagai gametofit? Dia yang ngebentuk anteri sama arkego. Nah, karena pada tumbuhan lumutnya sehingga sifat tumbuhan lumut itu dominan sebagai gametofit. Paham? Bisa? Semuanya? Halo? Paham, Ada, Kak. ya, ada yang mau bertanya? Belum ada? Kak, Ya. itu kan yang habis dari protonema jadi tumbuhan lumut. Itu lumutnya brio Lumutnya, juga, Kak? Atau lumutnya kenapa? lumutnya itu dinamain brio gitu atau belum? Lumutnya udah punya embrio, gitu maksudnya Malik? Namanya kan tadi brio itu kan? Iya, bryophyta. Kenapa? Ini udah jadi bryophyta nggak sih Kak? Betul? Iya. Iya dong, karena dia udah punya struktur tubuh yang sama dengan ini. Betul? Bedanya apa? Bedanya dia belum punya, iya, dia nggak punya sporogonium. Berarti ngebedain ya. Kalau ada muncul sporogonium seperti ini berarti hasil dari fertilisasinya. Kalau ini belum berarti. Ini kan nggak ada ya. Beda ya. Betul? Tapi bisa disebut juga itu Kak bryophyta, Kak? Bisa. Jadi tumbuhan lumutnya. Yang ini berarti. Ini kan? Berarti tumbuhan lumut yang kita lihat, yang numpuk-numpuk itu kan ini. Bener nggak? Iya, Kak. Nah, ada juga yang deket-deketnya yang kayak gini, Kak. Nah, berarti ini kan nanti akan mengalami apa? Fertilisasi atau mengalami metagenesis. Gitu. Kak mau nanya. Ya. Itu jadi arkego tuh laki-laki. Arkego tuh laki-laki ya, Kak? Perempuan. Arkego betina. Oke. Ini Makasih, sel gitu ya. Terus perkembangannya terjadi di mana? Di arkego. Nah, ini jangan kebalik ya. Arkego anteri, antena. Jadi kalau suka kakak gambar laki-laki itu kan kayak gini ya, kayak ada antena kalau gini. Nah ini ingat aja, anteri itu cowoknya atau jantannya. Itu suka kebalik ya. Nah itu dia ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ini Izul, SS-nya? Atau yang ini? Iya, kenapa mic kamu? Ya, oke. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kakak lanjut? Kita mau lihat perbedaannya sama paku. Kak, boleh ke slide sebelum yang Slide sebelum yang ini. tulisan warna ungu. Tulisan warna ungu. Nah, ini. Ya. Oh, berarti kita mau jawab ini dong. Ayo, Malika, berarti apa jawabannya dong? Kalau ini kan masih kosong. Berarti siapa gametofit di metagenesisnya lumut? Jawabannya? Ada anteri. Itu gametnya. Yang ngebentuk anterinya. Yang ngebentuk anteri sama arkegonya. Siapa tadi? Di skema sebelumnya. Yang tadi yang kamu tanyanya. Tumbuhan? Lumut. Iya. Tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumutnya yang bentuk gamet. Gitu. Kalau sporofitnya siapa? Berarti yang muncul tadi itu. Siapa? Sporogonium. Sporogonium ya, bukan sporanium. Soalnya nanti di paku kita juga akan ngomongin sporanium. Jadi sama. Jadi sporanium itu kotak sporanya. Jadi sporogonium itu nggak ada di tumbuhan paku nantinya. Gitu. Bisa? Ya, bisa maju nggak nih? Ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Kak, saya mau tanya. Ayo, Pak. Tadi bedanya sporangium sama sporogonium apa ya, Kak? Nah, bedanya. Lihat nih. Kalau sporogonium ini semuanya. Ini sporogonium nih. Dah, ini kalau diperbesar ya. Kalau dari badan lumutnya itu lihatnya yang mana sporogonium? Berarti dari sini ke sini. Ini sporogonium nih semua. Udah. Terus sporogonium itu terdiri dari apa aja? Nah, ini dibagi nih. Sporogonium itu terdiri dari ada tangkainya, ada kotaknya, ini kotaknya, kotak spora.
Berarti apa beda sporogonium dengan sporangium? Sporangium itu kotak spora yang merupakan bagian dari sporogonium. Gitu. Jadi Ya Kak. kalau ditanya, siapa penghasil spora? Sporogonium atau sporangium? Jawabannya. Jawabannya sporogonium. Dia ngasilin spora, nanti dia simpan di mana? Ya di kotaknya. Namanya siapa? Spora? Sporangium. Gitu. Terus tadi sporangium dari mana keluarnya? Ya dari kotaknya tadi nih. Nah ini kotaknya nih. Ini berarti yang kakak kotakin ini, nih kakak buat batasnya, ini siapa berarti? Sporangium. Iya, sporangium. Terus kalau semuanya ini? Sporogonium. Iya, gitu ya. Ditanya ya. Makasih Kak. Bisa ya untuk lumut dan sudah punya gambaran bahwa lumut itu ingat ciri khasnya dia nggak punya pembuluh. Dia tidak berpembuluh angkut dan itu ciri khasnya. Jadi kalau ada ciri tumbuhan, ada organisme tidak berpembuluh berspora, udah nggak usah ragu-ragu, pilih itu lumut. Ya kan? Nah, terus kita mau lihat nah kalau gini soal ada tadi di pretestnya? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak tahu Kak, lupa kali yang mana. Nah, kalau kayak gini ada pretest, gimana ini jawabnya? Wah, ayo. Wah, apa ini yang dijawabnya nih? Apa tadi yang tidak kakak sebutkan? Pada tumbuhan berspora, kamu langsung ingat. Oh, tumbuhan spora itu paku dengan lumut. Terbentuk sporogonium. Berarti untuk siapa ini? Kalau ngomongin sporogonium. Berarti lumut sebagai fase. Jadi fase itu adalah dia itu bisa disebut generasi di siklus metagenesisnya. Nah, dia sebagai sporofit. Apa maksudnya Kak fase sporofit? Generasi yang menghasilkan spora. Generasi yang menghasilkan spora siapa? Ini badan sporanya, namanya sporogonium. Nah, ditanya bagian yang termasuk sporogonium kecuali, berarti yang bukan. Mana dong? Ada setaknya tadi? Ada kan? Ada. Ada. Gigi peristromnya? Ada. Ada. Anulusnya ada nggak? Ada. Ada. Operculum? Ada. Ya. C Kak. Kenapa? Nggak ada kakak sebutan tadi. Ya iyalah. Kakak kan lagi jelasin lumut. Sorus itu, ini adalah merupakan kumpulan. Kumpulan dari kotak spora. Kumpulan sporangium. Nah, sporangium tadi kotak ya. Pada tumbuhan paku. Nah, ini kamu udah bisa bedain. Nah, kumpulan sporangium. Wah, sporangium berarti banyak dong kotak sporanya. Jadi satu badan namanya sorus. Nah, jadi kalau sorus itu di tumbuhan pakunya. Nah, coba kita lihat ya. Ciri-ciri dari si pakunya. Iya. Loh, kok E itu? Kok E jawabannya? C dong, ya kan? Nah, gimana tadi ya untuk si sporangium itu, sporogonium itu? Tadi ada seta, ada hiperostrum, ada anulus dan operculum. Ya. Terus kita mau lihat bedanya tumbuhan. Tuh, Kak, operculum apaan ya, Kak? Oke. Yuk kita lihat lagi, kita mundur lagi. Tadi gimana nih? Kita tumbuhan paku, akarnya. Terus ini tadi siapa? Seakan-akan punya batang. Terus tumbuhan lumutnya. Kalau masih begini kakak buatnya, ini udah tumbuhan dewasanya belum? Belum. Belum. Dia belum bisa ngasilin gamet. Nah, nanti bisa ngasilin gamet nih. Nah, kalau perkembangannya di tubuhnya sini nih. Nah, berarti ini siapa nih? Jantan atau betinanya? Betina. Betinanya. Ya, berarti siapa nih? Archegonium ya. Embrionya nanti tumbuh nih. Jadi apa? Sporogonium. Sporogonium namanya. Nah, sporogonium dari sini ke sini nih. Nah, ini yang disebut dengan fase sporofit. Oke, terus kita mau perbesar ini. Nah, fase sporofit ini si sporogonium kita mau perbesar. Tadi kakak gambar ada tangkainya. Tangkainya disebut apa tadi? Seta.
Ya kan? Tangkainya apa tadi? Tangkai sporogonium stani. Terus ada kotaknya. Kotaknya mana? Sini. Ini kotaknya dulu. Ini kotak siapa? Kotak spora. Namanya apa tadi? Sporanium. Oke. Kalau dibilang kotak spora, berarti ada di sini sporanya nih. Nah, kayak gimana nih spora bisa keluar? Ada yang jaga? Ada salurannya. Saluran yang ada di bagian sporanium ada kayak bergerigi begini nih. Kenapa harus bergerigi Kak? Iya, nanti sporanya keluar semua tuh. Ini siapa tadi? Namanya? Gigi Iya. peri Gigi peristrom. Oke, ada dong. Berarti kan nanyanya dari bagian sporogonium. Yang kakak gambar ini semuanya sporogonium, ya. Terus nanti ada penutupnya lagi nih, buat ngejagain dia. Kita kalau kayak buka apa ya, buka kayak stoples gitu kan ada tutupnya nih. Terus ada lapisannya lagi kayak karetnya. Nah ini kayak gini. Ini berupa apa? Saluran cincin yang disebut apa tuh? Saluran cincinnya. Namanya? anulus. Iya. Pernah nggak sih kalau misalkan kita buka stoples, kalau misalkan kayak karetnya gitu nggak ada, jadi nggak kenceng gitu, nggak rapat. Benar nggak sih, adik-adik? Iya, anggapnya itu. Ini anulus. Nah, penutupnya lagi, penutup paling luarnya, nah ini operculum. Sini, kayak topinya. Nah, jadi ini operculum. Ini kalau diperbesar ya. Jadi kalau di tumbuhan aslinya, kalau tadi mana ya tumbuhan aslinya tuh. Nah, kayak gini nih. Wah, itu kan kayak berambut gitu, Kak. Iya. Kadang-kadang nih nunjuknya kayak bentuk runcing begini, kerucut begini. Nah, begitu. Bisa ya, operculum tahu ya? Operculum sama dengan apa dong? Kakak tulis tadi di sini kaliptra. Kaliptra itu bagian lagi di dalam operculumnya. Nah, apa beda kaliptra dengan operculum? Kalau kaliptra itu dia penutup ketika masih belum dewasa, si sporogoniumnya. Nah, coba perhatikan tadi ini. Coba kakak hapus yang ini ya, coretan kakak. Nih, perhatikan seperti ada runcingannya nggak ujungnya? Kelihatan nggak adik-adik? Nih. Iya, Kak. Iya, berarti itu adalah apa? Operculum. Nah, berarti ketika dia masih belum dewasa, itu nanti kaliptra dulu namanya. Oke. Kaliptra sama operculum itu sama-sama penutup bagian luar dari sporogonium. Oh, tadi si Izul jawabnya operculum karena nggak ada jelasin tadi operculumnya. Betul, Izul? Hanya kamu jawab E. Betul, betul. Iya, oke. Baiklah, kakak lanjut tumbuhan paku. Kalau tumbuhan pakunya bedanya apa? Nah, kita langsung bedain sama lumut. Ciri khasnya, persamaan mereka apa? Masih tumbuhan berspora. Nah, lalu dia apa? Tracheophyta. Apa tadi tracheophyta? Berasal dari kata trachea. Ayo. Ada pembuluh angkut. Iya, berpembuluh. Terus dia juga Cormophyta. Berasal dari kata kormus, ya kan? Dia punya beda sama lumut tadi. Nah, jadi kalau kormus itu ada akarnya, udah jelas. Ada batangnya dan sudah ada daunnya. Oh gitu. Berarti akarnya ini bahkan sama dengan akar tumbuhan biji berkeping satu. Ayo apa akarnya? Keping satu. Akar serabut. Nah, paku udah akar serabut. Tuh, batangnya ini dia tumbuh menjalar di dalam tanah. Nah, ini rizoma. Kalau daunnya, nah daunnya ini nanti ada dua jenis. Nah, pernah lihat tumbuhan paku begini ya? Nah, daunnya ini nanti berdasarkan fungsi dari ada daun yang nanti tugasnya buat fotosintesis. Kalau tugasnya buat fotosintesis, berarti dia nggak ngasilin spora lagi.
Pernah lihat ya, jangan-jangan dekat rumahnya ini ada nih. Nah, jadi ada 2 nih. Jadi kalau tumbuhan yang ini, coba lihat. Nggak ada butiran debunya. Oh, bukan butiran debu. Ini ada 1 nih. 1 ini disebutnya sorus. Oke. Berarti banyak dong Kak sorusnya. Iya. Terus gimana tuh di dalamnya? Nah, di dalamnya tadi berarti banyak kotak sporanya. Nah, kita lihat lagi. Terus di sini coba lihat. Nggak ada kan ya si sorusnya. Nah, berarti ini bukan tugas untuk penghasil sporanya. Maka ada daun yang disebut tropofil. Nah, sama daun sporofil. Nah, balik lagi dengan kata spora. Nah, tropo. Nah, berarti ini daun yang bertugas untuk berfotosintesis. Berarti kalau daun yang nggak ada sporanya, tugasnya buat ngasilin ngasilin amilum ya. Nah, terus kalau sporofil berarti buat yang menghasilkan atau penghasil sporanya. Gitu. Nah, itu beda. Terus daun ini juga ada karena dia tadi Cormopita, selain fungsinya, daun itu juga nanti ada 2 kelompok berdasarkan ukuran. Nah, ukurannya maksudnya gimana? Ada daun yang ukurannya kecil, jadi disebutnya mikrofil, sama daun yang ukurannya besar. Kalau daun yang kakak tunjukkan ini berarti bersifat makrofil. Terus mikronya yang kayak gimana? Nah, mana tumbuhan yang sering kamu lihat? Ini adalah contoh kelompok tumbuhan paku. Ya, yang mana yang sering kamu lihat nih gambarnya? Yang kanan bawah. Yang A, yang B, yang C, sama yang D. Yang mana? Yang D. Yang D, ya. Yang B nggak suka ya? Nggak jarang lihat ya? Pojok kanan Kak. Iya. Pojok kanan bawah atau kiri atas? Nah, ini juga sebagai tanaman hias bukan? Ini kan kalau sukanya ada di daerah puncak tuh. Nah ini ya, tempat dingin. Nah, terus, yang dimaksud dengan daun makrofil yang ini. Sama yang tadi juga. Nah, ini makrofil. Nah, terus ada daunnya yang kayak bentuk jarum kayak gini nih ya. Tipis-tipis begini nih. Nah, yang B-nya ini jenis daun mikrofil. Nah, kalau yang C juga mikrofil. Kalau yang A nggak punya daun, lah gimana itu? Nah, makanya ada paku yang tidak punya daun disebut ada paku purba atau paku primitif. Aduh, ini Kak tumbuhan banyak banget jenisnya ya. Yang taunya mah paku tembok ya kan, paku payung. Nah, itu. Jadi ada mikrofil sama makrofil sudah bisa bedain ya dari ukurannya, makro dan mikro. Ada yang mau bertanya? Kak. Ya. Jadi yang tadi yang gambar yang A itu profil. Kalau daun ini siapa berarti? Nggak ada sorusnya. Berarti jenis apa ini? Tropofil. Ini kan? Jadi tugas dia buat fotosintesis. Kalau yang ini berarti daun apa? Sporofil. Siapa tahu kamu nanti alih botani. Asik. Alih botani apaan tuh? Ya, mengetahui struktur tumbuhan. Gitu. Ada yang mau bertanya? Ayo, tanyakan yang mau kamu tanya. Jangan ada dusta di antara kita. Iya, ayo. Mana ini suara-suaranya? Yang gambar A tadi masuk kemana Kak? Yang gambar A. Ini masuk kemana nih? Nggak masuk mikro sama nggak masuk makro. Kenapa? Karena nggak punya daun. Dia sendiri yang beda. Makanya ini disebut paku purba. Paku primitif, ya kan? Nah, jadi paku purba ini kenapa dia disebut juga masuk ke tanaman paku? Karena dia punya ciri yang sama, dia berspora, tapi nggak punya daun, gitu. Jadi kalau ini mikro. Kalau yang B ini, kalau nanti kamu coba lihat, ini adalah paku ekor kuda. Nah, mulai lagi nih ya, ekor kuda katanya. Kok disebut ekor kuda? Dia kan memanjang tuh, kayak ekor kuda tuh. Nah,
Terus ini paku susunannya kayak apa nih? Nah, kayak jarum-jarum jadi disebutnya ini paku kawat. Nah, kalau yang ini paku sejati bilangnya. Kok gitu? Emang ada yang tidak sejati? Ini sebutannya aja ya. Paku sejati kenapa? Karena dia udah makro, terus terlihat seperti kayak tumbuhan yang ini ya, tumbuhan yang sejati seperti kayak tumbuhan berbiji, akarnya, daunnya. Nah, itu untuk kelompok dari paku ya, beda sama lumut tadi. Nah, lalu kita mau lihat perbedaannya. Karena tadi kakak bilang yang kakak tekankan untuk lumut dan paku adalah di pergiliran keturunannya atau metagenesis. Nah, kalau ada tumbuhan kayak begini, kamu udah bisa sebutkan jenis daunnya. Ayo, ini jenis daun apa berarti? Pernah lihat? Iya, tumbuhan paku ini sering lihat ya. Pernah lah ya. Kalau ada bulat-bulat begini, wah, kamu langsung dengan yakin ini jenis daun apa? Sporofil. Oke, sporofil ya. Nah, terus kalau dia lihat nih diperbesar sini. Nah, terus dari bentuknya atau ukurannya ini masuk bentuk apa? Daun apa dia? Kalau udah kayak gini, selain sporofil, dia? Iya, makrofil. Iya, itu ya. Oke. Terus ada ciri khas lagi pada tumbuhan paku. Kalau dia ketika masih daun muda, kayak gimana daun mudanya? Hijau, Kak. Ya kan? Yang gini. Nah, ini daun mudanya. Apa ciri khasnya daun mudanya? Daun mudanya menggulung. Ya, itu ciri khas tumbuhan paku. Nah, kita mau lihat metagenesis dari paku. Juga sama, kita mau lihat siapa yang berada di fase gametofit, siapa yang berada di fase sporofit. Gametofit sama fase sporofitnya. Coba lihat. Dari mana awalnya? Nah, ini kan tumbuhan pakunya sebagai penghasil spora. Maka ini diperbesar nih. Lihat ini urutan 1. Ini kan diambil 1 bulatan tadi. Ini disebut apa tadi? Diambil dari daunnya. Namanya apa? Namanya tadi apa ya? Sorus, ya kan? Terus tadi kakak bilang sorus apa? Dengar nggak tadi sorus apa ya? Tadi apa ya? Sorus. Kumpulan spora. Kumpulan sporangium. Nah, kayak gimana itu, Kak? Kalau diperbesar lagi, kita lihat di mikroskop, dia tampilannya kayak begini nih. Nah, dia punya ada jaringan epidermisnya, terus ada pelindungnya. Lah, gimana nih kok garis-garis? Nah, sporanya di sini. Ini sporangiumnya 1. Terus ada lagi di sini. Ini sporangiumnya lagi. Terus ada di sini. Ini sporangiumnya lagi. Di sini sporangium juga. Wah, banyak ya kalau tumbuhan paku. Nah, kalau tumbuhan lumut tadi berapa sporangiumnya? Cuman berapa? 1 aja. Iya. Nah, jadi terus tumbuhan paku juga punya saluran cincin. Di sini. Siapa tadi namanya ya saluran cincin itu? Namanya siapa? Anulus. Anulus. Nah, kalau satunya ini kakak ambil, inilah dia. Ya, nah ini ada 1 nih diambil nih. Berarti ini siapa? 1 ini bukan sorus, tapi apa? Yang 1 ini, yang ini semuanya. Dari sini kemari. Ini apa? Kotak sporanya. Namanya sporangium. Ya, sporangium ini banyak. Ngumpul di mana? Ngumpul di sorus, gitu ya. Terus tadi sporangium itu punya saluran. Nih, saluran cincinnya nih kelihatan. Nih. Sep. Nah, ini ada apa? Ada anulusnya. Oke. Tapi nggak punya operculum ya, Kak? Iya. Dia punya anulus aja. Terus pernah ada soal.
Lapisan pada sorus atau yang melindungi bagian sorus pada tumbuhan paku itu siapa? Ini dia. Ada yang tahu jawabannya? Nih. Indusium. Nah, ini dia. Indusium ya. Oke. Nah, terus setelah udah tahu bedanya, ingat sporangium juga ada pada tumbuhan paku. Nah, sporanya keluar nih. Keluar nih. Ya, ini spora berarti. Sporanya keluar, tumbuh, ketemu, jadi apa? Lo itu kok bentuk love gitu, Kak? Tentang baru Valentine jadi love begini. Oh, enggak ya. Emang begini dia bentuknya. Terus spora ini nanti akan membentuk tunas, namanya, kalau lumut tadi namanya apa? Protonema. Kalau paku ini namanya protalium. Berasal dari kata, nah coba lihat bentuknya. Dia bentuknya kayak lembaran gitu tuh. Dia punya kayak akar gini. Nah, jadi protalium ini berasal dari kata talus. Maka protalium ini bisa juga disebut protalus. Apa tadi? Balik lagi nih, protalus. Gimana tadi? Protalus itu. Ayo. Talus itu maksudnya tadi gimana? Di sini berarti strukturnya ini belum jelas akar, batang, dan daunnya. Nah, kalau dia udah dewasa, udah kormus. Betul? Betul, nggak? Ya, nah coba kamu lihat. Dari satu protalus ini membentuk 2 cabang. Nah, berarti dia sebagai apa dong si protalium ini? Sebagai fase apa? Gametofit. Fase gametofit. Apa tadi fase gametofit? Yang membentuk. Generasi yang membentuk gamet. Nah, kamu udah bisa tentuin nggak kalau dari gambar? Yang mana arkego, yang mana anteri? Dari panahnya aja udah ketahuan. A sama B. Ayo. Yang arkego yang A. Iya, arkego yang A. Kenapa? Karena ini nunjukin panahnya ke sini. Berarti ada yang nyamperin ke sini. Yang nyamperin siapa? Anteri. Anteri ya. Nah, anteri. Kenapa anteri? Anterinya itu badan penghasilnya ya. Si anteri itu nanti ngasilin si sel gamet, sel sperma. Bukan anterinya yang gerak, tapi sel spermanya. Kalau di tubuh kita, kalau pada laki-laki kan testis tuh. Nah, berarti kan sel spermanya yang bergerak gitu ya. Nah, terus sel spermanya ini nanti kenapa dia bisa datengin si arkego? Apa tadi kakak bilang? Karena mengalami apa dia? Kemotaksis. Kemotaksis. Apa tadi kemotaksis? Berasal dari kata kemotaksis, itu adalah rangsangan yang dipengaruhi. Gerak tumbuhan itu karena dipengaruhi oleh rangsangan. Nah, rangsangan berupa reaksi kimia. Kenapa? Karena arkego sebagai penghasil sel telur, dia ngasilin suatu zat kimia yang bisa menarik si sel sperma supaya bisa mengalami fertilisasi. Nah, lalu panahnya ke sini nih. Nah, ini udah fertilisasi, berarti sudah membentuk apa di sini? Embrio. Nah, embrionya berkembang nih. Jadi apa? Tumbuhan baru. Tumbuhan baru siapa? Tumbuhan pakunya. Nah, tumbuhan pakunya ini nanti akan setelah dewasa membentuk spora. Nih, makanya tumbuhan pakulah sebagai yang kembali membentuk spora. Nah, sehingga kalau kita buat di dalam skema kayak bedain si lumut tadi ya, kakak buat di sini dulu. Tadi awalnya spora. Tunggu, kakak buat dulu. Tadi awalnya spora. Nah, awalnya nih, jadi ada spora. Spora tadi kalau tumbuh jadi tunas protalium. Nah, terus protalium ini nanti jadi gamet ya kan, ngebentuk 2. Kalau tadi lumut gimana tadi skemanya? Spora, tumbuh jadi protonema, terus apa? Masih membentuk tumbuhan lumut. Iya. Protaliumnya ini ngasilin anteri. Anteri sama arkego, ini jangan kebalik. Anteri sebagai jantannya, arkego sebagai betinanya. Nah,
Di sini terjadi fertilisasi yang juga menghasilkan zigot. Terus di sini zigotnya akan tumbuh menjadi embrio lalu membuat tumbuhan pakunya. Nah, tumbuhan pakunya nanti ada kotak spora yang nanti berkumpul menjadi sorus. Nah, nanti bisa balik lagi ngebentuk. Nah, ngebentuk ini spora lagi. Nah, terus di sini kita mau tentuin siapa gametofit, siapa sporofitnya. Jadi kalau gametnya ini, yang ngasilinnya siapa? Ini. Berarti ini adalah generasi gametofit. Terus kalau ini sebagai apa? Karena tumbuhan daunnya tadi, nah ini sebagai generasi apa? Sporofit. Nah, yaitu di bagian jenis daun yang sporofil. Gitu loh ceritanya. Ada yang mau bertanya? Sudah tahu perbedaan lumut dengan paku? Bentuknya aneh. Ya iya aneh lah. Namanya tumbuhan. Oke. Ada yang mau bertanya? Ayo. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kakak bisa lanjut? Oke, Kak. Jadi membedakan mikro atau makro dari daunnya ya, Kak? Iya. Jadi kalau kayak gini nih makro nih. Jadi kalau misalkan kamu udah lihat tumbuhan paku nih, kalau kamu lihat tumbuhan, coba deh dibuka ya internetnya itu paku tanduk rusa. Nah itu dia suka ngegantung tuh, dia sekarang dia lagi diburu juga ya bagi tanaman hias kan. Itu daunnya kan lebar ya, dia nempel tuh di pohon. Itu jenis apa berarti? Kalau daunnya besar. Nah itu jenis makro, iya. Gitu dia ngebedainnya. Oke, Kak itu akarnya namanya rhizoid. Ya. Akarnya rhizoid nggak nih? Apa tadi akarnya paku? Ayo, berarti nggak ada bedanya dong kalau sama lumut. Ayo. Ini akarnya tadi udah akar apa? Serabut. Serabut nih. Kalau yang rhizoid tadi siapa? Rhizoidnya adalah lumutnya. Oke. Bisa ya? Nah, sehingga di pretest kamu itu nggak pakai nebak-nebak lagi. Coba kakak lihat dulu. Ini kakak stop. Kakak share lagi. Tadi kakak lihat soal nomor. Loh, mana soalnya? Oke. Sebentar. Kenapa banyak yang salah di nomor lumut sama paku? Sebentar. Berarti kalau ini udah bisa jawab, nggak pakai ragu-ragu. Ayo, mana yang langsung dicoret? Kayak gitu ya. Protonema itu. Iya. Nanyanya paku. Langsung kamu nggak pakai apa? Nggak pakai ini ya, ragu-ragu lagi. Coret protonema. Sep, sep. Oke, mana lagi? Kamu langsung ingat tadi. Ini yang bentuk yang kayak nggak jelas itu siapa tadi yang bentuk nggak jelas itu? Protalium. Protalium. Oke. Terus lalu mana lagi yang harus kamu coret? Protalium tadi kamu udah tahu dia di fase apa? Gametofit. Gametofit. Berarti mana yang kamu coret? Protalium katanya sporofit. Coret kan? Betul? Ini juga kamu udah coret. Betul nggak? Ya kan? Kalau kamu nggak tahu pun tadi gambarnya, tapi kamu ingat sifat protalium itu, udah sangat yakin kamu jawabnya. Bisa? Kak, tadi sporofit itu apa? Nah, Kak dari mulai dan mana berhentinya? Nah, kalau sporofit itu, tadi apa sporofit? Sporofit itu berasal dari kata apa tadi? Fase membentuk sporanya. Berarti dari mana Kak mulai fase sporofit? Gametofit dari mana? Yuk kita tulis lagi. Tadi dari ini gametofit nih.
Ini gametofit. Ini berarti berhentinya dari mana? Sampai sini. Dia kan ngebentuk gamet. Udah sini. Ya enggak? Itu gametofitnya. Nah, setelah dia bentuk gamet ngapain? Fertilisasi. Apa hasilnya? Penghasil spora, embrio. Sini. Berarti ini mau membentuk spora. Di sini. Sporanya. Ini fase sporofitnya. Nah, fase sporofitnya sampai mana? Berarti dari sini sampai sini. Ini fase sporofitnya. Kalau penghasil sporanya, itu sebagai fase sporofit nggak? Enggak, kan udah jadi spora. Kalau dibilang fase sporofit, berarti di sini kan? Ini fase sporofitnya. Nah, jadi dari mana mulainya, dari mana berhentinya? Kalau mulainya, kenapa disebut fase gametofit? Fase atau generasi yang membentuk gamet. Apa gamet yang dia bentuk? Anteri archego. Berarti di sini. Dari mana mulainya? Ketika terbentuk protalium ini. Gitu. Paham? Bisa? Terus sporofitnya, mulai dari mana? Sporofitnya akan mulai ketika karena dia tumbuhan berspora, berarti cari siapa bagian mana yang membentuk sporanya. Kalau tumbuhan paku, bagian tumbuhan pakunya yang membentuk spora, berarti dari sini. Ini adalah fase sporofitnya. Berhenti sampai sini berarti. Kalau yang ini berarti mau bentuk lagi. Nah, berarti mau mulai awal gametofit. Gitu, jadi muter. Gametofit, sporofit, gametofit, sporofit. Gitu loh. Bisa? Bisa adik-adik? Ada yang mau bertanya? Oke, nah terus kita mau lihat lagi tumbuhan berbiji. Tadi kan masih tumbuhan berspora. Tumbuhan berbiji masih keburu nggak nih? Udah jam berapa? Udah jam 12? Oh belum. Kita lanjutlah. Nah, tadi tumbuhan berspora sudah tahu. Kalau ini berarti bisa jawab dong ini. Ayo. Yang bukan. Mana yang langsung kamu coret? Yang A. Coret. Iya. Yang A. Oke, kenapa? Itu jawabannya kan? karena anteri itu sel sperma. Bukan sel telur, tapi sel sperma. Yang B benar nggak? Benar. Gametofitnya mempunyai anteri dan archego. Pertanyaannya, siapa yang membentuk gametofit ini? Siapa yang ngebentuk anteri sama archego pada tumbuhan paku? Siapa tadi? Protalium. Betul. Coba yang C, benar atau salah? Tumbuhan sporofitnya lebih dominan. Kenapa lebih dominan dari tumbuhan gametofit? Karena tumbuhan sporofit itu ada pada tumbuhan itu sendiri, yaitu tumbuhan apa? Tumbuhan paku. Kalau lumut sebaliknya enggak? Benar enggak? Iya. Kalau lumut apa? Tumbuhan gametofitnya lebih dominan dari sporofitnya. Itu kalau lumut. Kalau yang D, spora berkembang menjadi gametofit yang dapat berfotosintesis. Ini siapa? Ini kan? Protalium. Emang protalium bisa Kak berfotosintesis? Kan tunasnya tadi. Dia masih kayak bentuk lembaran tadi. Tapi kan bentuknya nggak jelas Kak, kayak bentuk hati tadi. Nah, itu kan dia lembaran. Dia kan sudah punya. Ingat, sel tumbuhan itu pasti punya kloroplas. Kalau dia tadi protalus, berarti kan sebenarnya sudah ada struktur akar, batang, dan daunnya. Cuman nggak selengkap yang bersifat kormusnya. Berarti ini bisa. Ini siapa dong Kak? Spora yang berkembang menjadi gametofit. Protalium. Berarti protaliumnya bisa berfotosintesis. Oke. Kalau yang E-nya? Benar nggak? Sorus pada tumbuhan paku merupakan kumpulan sporangium. Betul? Betul. Gitu ya? Oke. Kakak bisa lanjut ke tumbuhan berbiji. Ini juga suka keluar.
Ada yang mau bertanya? Kalau dibilang tumbuhan berbiji atau angiospermae. Apa itu angiospermae? Adalah Tumbuhan berbiji iya. Kenapa dia disebut tumbuhan berbiji tertutup? Ayo, tulisan kakak kok jadi langsing begini nih? Oh, pakai ini. karena bijinya ditutupin oleh Bijinya ditutupin oleh apa? Nah, alasannya dulu. Ini kakak hapus dulu nih. Kakak pakai yang ini. Oke. Nah, jadi dia itu tumbuhan biji tertutup. Karena tadi ada kakak kasih tahu deh di awal bahwa angiospermae itu tumbuhan berbunga. Apa dia? Namanya? Loh, kok jadi spermatopita? Apa tadi nama istilahnya? Tumbuhan berbunga. Antopita. Jadi yang punya bunga ini punya angios. Gimnos nggak punya. Ini pernah keluar gambar bunga dan ngasih tahu bagiannya itu apa. Nah, terus kenapa dia disebut biji terbuka? Karena dia punya bunga sesungguhnya dan memiliki daun buah. Daun buah ini disebut karpel. Karpela. Sama memiliki bakal buah. Beda ya, bakal buah sama bakal biji. Kalau bakal buah itu yang ngebentuk daging buah. Kalau bakal biji ya memang bijinya, kan dia tumbuhan berbiji. Gimnos juga tumbuhan berbiji. Nah, bakal buah itu disebut ovarium. Maka banyak yang masih salah tadi, beda angios sama gimnos. Nah, kalau di gambar ini, struktur bunga ini, yang mana bakal buah, yang mana bakal bijinya. Nah, itu dulu nih. Nah, kalau dibilang bakal buahnya, bakal buah tadi apa? Ovarium. Ini semuanya dari sini, nih. Nah, ini dia buat dari sini ya. Nih. Nah, ini adalah bakal buahnya, disebut ovarium, yang nanti melindungi bakal bijinya. Bakal bijinya di sini. Nah, bakal bijinya siapa? Ovulum. Nah, kalau gimnos punya ovulum, kan dia bakal biji punya. Nah, tapi dia nggak punya apa? Nggak punya ovarium. Nah, terus tadi bagian bunga. Ini suka ditanya juga bagian nama latinnya nih, kalau struktur bunga. Apa nama istilah putik? Ini putik ya, ini putik. Tapi nggak suka ditanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Latin ya. Ayo, putik itu apa? Putik itu stick apa ya? Putik. stamen. Stamen. Serius, stamen. Putik. Stamen bukannya buat serbuk atau kepala sari. Putik apa? Stigma. Tangkainya apa? Tuh, stilus, style, ya kan? Stilus. Terus, stamen yang mana stamen? Benang sari. Iya, kalau kepala sarinya antera. Nah, antera sama stamen. Oke, terus kalau mahkota, nih, apa mahkotanya? Beda sama kelopak. No. Kalau kelopak melindungi bunga ketika masih kuncup. Ada petal sama sepal. Ini mana ini? Suka kebalik-balik juga. Ayo. Yang petal yang kelopak. Iya. Petal atau sepal nih? Kebalik juga ya. Ayo. Mahkota petal atau sepal? Ayo coba lihat dulu catatannya. Petal, kelopak, sepal, siapa? Mahkota. Mahkota.
Oke. Ya, ini tadi dia sepal. Dan yang ini petal. Nah, ini struktur bunga yang dimiliki oleh angiospermae. Dan ciri khas angiospermae, dia itu sifat pembuahannya. Dia mengalami pembuahan ganda. Waduh, apalagi nih Kak? Kayak pemain tenis aja. Pemain ganda. Pembuahan ganda, kenapa disebut pembuahan ganda? Karena 2 kali mengalami pembuahan. Nah, terus pembuahan si angiospermae itu nanti terbagi lagi berdasarkan kepingnya atau kotiledonnya. Kotiledonnya itu ada keping 1 sama keping 2. Monokotil sama diko. Kita lihat pembuahannya ya. Ini sering banget juga keluar. Nah, jadi ada yang namanya pembuahan angiospermae atau pembuahan ganda. Pembuahan ganda itu, nah tadi ini putik ya. Terus ingat, awal dari pembuahan itu karena terjadi proses apa? Penyerbukan dulu. Nah, terus tadi posisi kalau kita lihat dari bunga, bahwa serbuk sarinya kan di bawah nih. Gimana dia bisa mencapai putik begini? Nah, berarti banyak perantaranya atau bisa dari tanaman lain. Nah, maka penyerbukan itu bisa dibantu banyak faktornya ya, bisa dibantu sama angin, bantu sama serangga. Nah, awalnya terjadi penyerbukan. Terus tadi tumbuhan ini ada 2 tadinya ya. Nah, terjadi kenapa disebut pembuahan ganda? Awalnya dulu yang masuk itu kan serbuk sari ya. Nah, serbuk sari yang masuk itu dia disebutnya mikrospora. Nah, 1 mikrospora ini nanti akan menghasilkan 3 inti. Nah, 2 inti generatif dan 2 inti vegetatif. Digambar coba lihat. Nah, supaya lebih jelas itu digambar yang ini. 2, 3 sama 4. 2 ini adalah inti vegetatifnya sebagai saluran. Jadi dia itu bawa jalan. Nah, terus yang nomor 3, inti generatif 1. Kalau inti generatif itu sama itu dengan sel sperma 1. Jadi kenapa dia bisa mengalami pembuahan ganda? Karena menghasilkan 2 gen spermanya. Inti generatif 2 nih. Nah, ini sel sperma 2. Oke, ngitungnya dari bawah sini ya. Ini jangan kebalik, bukan 1, 2, dari 3 dulu ngitungnya. Nah, terus sekarang kita nginget tadi ini bakal buahnya. Kan gitu ya. Di ovarium itu ada proses pembentukan pada si putik. Itu nanti ada yang namanya makrospora. 1 makrospora, nah ini pada putik ya, pada putik itu menghasilkan 8 sel yang masing-masing haploid. Nah, kalau ini juga haploid ya, kan 1 mikrospora. Ini semuanya haploid. Oke, apa yang 8 sel itu? Yang 8 sel itu ada di gambar. Coba lihat, yang dinomorin cuma 1 sama 5. Nah, yang 8 itu adalah 3 sel antipoda. Lalu 2, yang ini 2 nih. Nah, IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Terus ada yang nomor 1. Nomor 1 di tengah sini, ini adalah sel ovum. Yang ada di antara sel ovum misi ada 2. Yang ini adalah sinergit. Oke. Kenapa yang dinomorin hanya 1 sama 5? Karena memang itulah bagian yang akan dibuahi oleh inti generatif. Nah, maka dikatakan tadi pembuahan ganda, pembuahan pertama. Pembuahan pertama itu terjadi, yang pertama adalah inti generatif 1 membuahi sel ovum. Nah, tadi kan masing-masing haploid ya. Haploid, haploid. Apa hasilnya? Diploid,
Zigot. Nah, zigot ini nanti yang jadi bakal bijinya. Ovulumnya berarti. Nah, 2N ini. Nah, terus inti spermanya masih ada satu lagi. Nah, terjadi pembuahan yang sekali lagi. Pembuahan ganda. Pembuahan yang kedua. Nah, pembuahan yang kedua, inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, coba lihat kromosomnya. Kalau inti generatif tadi punya haploid. Nah, si IKLS ini kan ada 2 nih. Ini dimelebur. Jadi 2N ini. Nah, maka endosperm itu jadi hasilnya jadi endosperm nih. Nah, endosperm ini adalah cadangan makanan pada biji. Nah, yang berkromosom berapa? 3N. Nah, ini ya. Jadi 3N itu adalah, kenapa bisa 3N? Karena yang dibuahi KLS itu sudah 2N. Maka endosperm. Jadi kalau masih ingat dalam proses perkecambahan. Nah, ketika kamu disuruh, kamu buat perkecambahan, kasih ambil kapas katanya, kapas basah. Nah, berarti kapas basah ini dia itu berarti cuman air doang. Terus dikasih biji gitu ya. Tapi bijinya bisa tumbuh. Padahal di sini dia nggak ada nutrisi apa-apa. Kan nggak ada nutrisi apa-apa di kapas nih. Tapi si biji itu bisa tumbuh, bisa ngebentuk daun, batangnya. Nah, karena apa? Ada nutrisinya, endosperma. Ketika endospermanya habis, dia kan udah ngebentuk daun. Daunnya udah bisa berfotosintesis. Nah, ini dia ya, kenapa disebut 2 kali pembuahan. Terus, ada yang bertanya, Kak, yang dibuahikan ovum dengan IKLS. Kan ada tuh yang nggak dibuahi. Siapa yang nggak dibuahi? Adik-adik. Yuk. Masih pada di situ nggak? Siapa yang nggak dibuahi? Antipoda sama sinergit. Lah, ini kemana nih? Nah, ini tetap menjadi embrio dan akan menghasilkan yang namanya poliembrioni. Jadi kenapa dalam satu biji itu, dalam satu buah itu kok bisa bijinya banyak? Nah, ternyata ada biji yang terbentuk tanpa fertilisasi. Nah, itu dari mana? Antipoda. Jadi antipoda ini bisa jadi embrio tanpa dibuahi oleh inti generatif. Ini juga jadi embrio. Ada nama istilahnya. Kalau adik-adik pernah dengar istilah di dalam proses poliembrioni, ada yang namanya apomixis dan amfimixis. Pernah dengar? Halo? Nggak pernah, Kak. Apomixis. Coba nanti dilihat lagi ya, di-review lagi. Kata apomixis dengan amfimixis. Pernah baca-baca nggak? Wah, ini kayaknya biologinya udah digeser ini. Jadi belajar fisika ini kayaknya. Betul? Ada yang pernah dengar? Ini chatnya kok nggak bisa nih. Apa apomixis? Halo. Apa amfimixis? Ayo. Belum pernah dengar. Yang lainnya pernah dengar nggak? Belum, Kak. Pernah, Kak, kata Iza. Kalau pernah apa dong? Belum, Kak. Belum, kata si Iza. Ayo kalau pernah. Niko, pernah dengar apomixis sama amfi nggak? Enggak, Kak. Enggak dengar. Nah, jadi apo sama amfi. Kalau apomixis adalah embrio yang terbentuk tanpa apa? Melalui fertilisasi. Dari mana tuh? Antipoda dengan sinergit. Amfimixis, embrio ataupun bakal biji yang terbentuk karena dari hasil apa? Hasil fertilisasi. Apa hasil fertilisasinya? Yang mana? Siapa hasil fertilisasinya? Berarti bakal biji sama
endosperm. Nah, makanya misalkan ada ketika kita mau membentukkan tunas, misalkan ada 10 biji misalkan. Nah, 10 biji ini kita taruh tadi di dalam kapas ini, bisa tumbuh nggak ini yang 10? Mungkin yang numbuh ada 3 atau 7 yang numbuhnya. Sisanya kenapa nggak bisa tumbuh? Dia nggak punya cadangan. Dia nggak punya cadangan makanan, nggak punya nutrisi. Berarti bukan hasil dari apa? Bukan hasil dari fertilisasi. Gitu. Jadi ada biji itu yang tidak punya endosperm. Sehingga dia tidak bisa membentuk generasi berikutnya. Paham adik-adik? Pak, Ya. bisa tolong jelasin singkat Kak? Di slide ini saya masih agak bingung gitu Kak. Yang mana? Semuanya Kak. Semuanya. Oke. Nah, jadi kalau di Angiospermae, intinya dulu apa? Pembuahannya terjadi berapa? Pembuahan apa namanya? Angiospermae. Pembuahan ganda. Udah? Kenapa disebut pembuahan ganda? Karena di sini serbuk sari itu sebagai jantan. Ya enggak? Ya kan? Sebagai jantan. Nah, satu serbuk sari itu disebut mikrospora, dia ngasilin 2 sel sperma yang disebut inti generatif. Ini dulu pegangnya. Bisa? Bisa dulu sampai situ. Bisa Malika? Bisa Kak. Oke. Terus kita ke putik. Putik betinanya ya. Ya enggak? Di putik ini dia ngasilin berapa? Lebih banyak dari mikro. Ada berapa? 8 sel haploid. Ini membelah nih. Nah, 8 sel haploid itu apa aja? 8 sel haploid. Tadi katanya 8. 8 itu 3 sel antipoda. Coba dihitung. 3. IKLS ada 2. 5. Terus sel ovum ada 1. 6. Sinergit ada 2. Pas 8? Ya Kak. Ya. Nah, dari yang 8 ini, yang dibuahi hanya 2 jenis selnya. Yang mana yang dibuahi dari 8 itu? Ada IKLS sama sel ovum. Udah? Udah. Bisa. Nah, yang dibuahi. Makanya kalau yang digambar tadi, yang di sini. Nah, kenapa gambar ini? Loh, kok ini pakai ngapusnya pakai ini? Bentar. Jadi kenapa yang di sini kakak tambahin aja keterangannya, kenapa dia hanya memanahi yang ini? Tuh. Ini berarti menunjukkan proses apa? Perkembangan apa berarti? Dari gambar ini. Menunjukkan tahap pembelahan atau pembuahan gandanya. Kalau kakak tanya, dari pembuahan pertama, dari mana pasangan yang mana sama yang mana nih? Coba pembuahan pertama. Pembuahan pertamanya tadi kan si 1 mikrospora ada 3. Yang ini berarti 1, 1, 1. Bisa diikuti ya. Inti vegetatif itu saluran. Kalau dia sampai sini ini ngelebur, hilang karena bawa saluran doang. Nah, tinggal yang nomor 3 sama 4. Inti generatif 1 itu nomor 3, membuahi yang dekat sini. Membuahin apa? Nomor 1. Ini berarti inti generatif 1. Inti generatif 1 nomor berapa? Nomor 3. Bisa? Malika? Ya Kak. Oke. Terus dia ngebuahin apa? Berarti 3 plus siapa? Ngebuahinnya? 1. 1 ini siapa tadi yang 1? Tadi kakak buat di sini. Ovum. Ovum. Iya, berarti inti generatif 1 dengan sel ovum inilah nanti yang menjadi bakal bijinya. Itu pembuahan pertama. Terus masih ada nggak inti generatifnya lagi di belakangnya? Masih. Ada, nomor 4. Dia nyusul nih. Nah, dia nggak ngebuahin yang di sini. Dia ngebuahinnya yang di sini. Nah, ini siapa tadi? LKLS. Ya, IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Nah, dia ngebuahin. Nah, terus inti generatif itu kan tadi haploid. IKLS itu di sini ada 2. Karena dia melebur jadi apa? Diploid. Apa hasilnya? Pembuahan yang kedua. Endosperm. Endosperm itu adalah cadangan makanan pada biji.
Nah, berarti Kak setelah bakal bijinya terbentuk, ada lagi endospermnya lagi ya? Iya. Jadi ada 2 kali pembuahan di angiosperme. Lalu, apa Kak cerita apomiksis dengan amfimiksis? Karena kita balik lagi di sini. Karena tadi satu makrospora ada 8, yang dibuahinya hanya ini sama ini, betul? Ya enggak? Nah, pertanyaannya harusnya gini. Ini kemana dong? Buat apa dibentuk? Kan gitu. Benar? Ya kan? Pertanyaannya, ini tetap jadi embrio. Tetap jadi embrio. Tapi embrio terbentuk tanpa gimana? Tanpa ada si inti generatifnya. Karena integratifnya cuma 2. Bener nggak? Iya, Kak. Iya. Ini jadi embrio nggak yang di sini? Ini siapa tadi di sini? Ovum. Oh, yang di sini ovum, yang 2 ini. Siapa tadi ya? Sinergit. Iya. Ini juga jadi embrio. Tapi bedanya apa? Embrio yang terbentuk tanpa adanya pembuahan. Maka disebut jenis apa dia? Apomiksis. Bisa. Wah, waktunya sudah ini. Ayo, gimana nih? Ada yang mau bertanya? Waktunya di tempat kakak sudah jam 12. Tempat kamu jam berapa? Kok jam 12. Ayo. Ada yang mau bertanya? Oke, baiklah adik-adik, kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya. Kak, tadi embrio ini apa? Embrio ini tadi berarti embrio hasil dari pembuahan. Nah, maka kenapa dalam satu biji bisa, jadi ceritanya tadi kan kakak bilang apa tadi? Apa tadi? Embrioni. Berasal dari kata poli apa poli? Banyak. Embrio, nah kenapa bisa banyak embrionya? Karena ada embrio yang terbentuk tanpa fertilisasi, ada embrio yang terbentuk dari hasil fertilisasi. Bisa? Oke, adik-adik, kalau misalkan tidak ada yang tanya, mungkin waktunya cukup untuk hari ini. Kalau misalkan ada yang tanya lagi, boleh tanyakan langsung dengan kakak ya. Mudah-mudahan materi hari ini adik-adik bisa terima dan bisa diikuti. Nah, coba nanti dibuka lagi materi ya. Kamu lihat lagi untuk lantainya. Kamu coba review lagi ya. Oke, kakak tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak.